mereka tetap sabat, tetap istiqamah, kemudian diperintahkan juga mereka untuk bersabar dengan kondisi yang ada, tidak boleh melarikan diri, dan pertempuran tersebut baik itu terbunuh ataukah selamat. Intinya menang atau kalah tetap tidak boleh melarikan diri. Ini yang terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fanzalas sakinata 'alaihim wa wa atba'ahum wa atba'ahum wa atahum fathan qariba wa atahum fathan qariba wa asabahum fathan qariba wa asabahum fathan qariba. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala telah meridhai orang yang beriman. Kapan itu? Idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Dan Allah mengetahui apa yang di hati mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan bagi mereka dan mereka dibalas dengan fathan qariba. Kemenangan yang dekat. Demikian. Ini dikarenakan kondisinya memang demikian. Dan ketika perjanjian Hudaybiyah Baitur Ridwan tersebut dikatakan Baitur Ridwan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Ini. Dan Ahlul Baitur Ridwan termasuk mereka yang mendapatkan keutamaan. Mendapatkan keutamaan menjadi termasuk mereka yang di penduduk surga. Ahlu Baitur Ridwan. Ada satu orang sahabat, ada satu orang yang tidak ikut dalam baiat tersebut. Dan jumlahnya mereka ada yang menyebutkan 1.400, ada yang menyebutkan 1.500. Yang jelas jumlahnya mereka itu antara 1.400 lebih. Kebiasaan orang Arab ketika mereka menyebutkan 1.500, mereka menggenapkan. Menggenapkan ibaratnya langsung digenapkan saja. 1.400, 1.500 walaupun 1.400 sekian langsung digenapkan. Tetapi yang menyebutkan 400 juga tidak ada masalah. Sama dengan kalau kita menyebutkan koma. Kadang digenapkan 4,5 disebutkan 5 atau disebutkan langsung saja 4 saja. Tidak disebutkan selisihnya yang kecil tersebut. Yang ikut dalam umrah tersebut
itu semuanya membaiat Nabi SAW kecuali Al-Jad ibnu Qais Al-Ansari. Al-Jaddu ibnu Qais Al-Ansari. Dia sembunyi di bawah untanya. Ini sebenarnya disebutkan oleh Sahih Muslim. Jad bin Qais Al-Ansari. Dia tidak ikut berbaiat. Dia tidak ikut berbaiat. Tapi yang lainnya berbaiat semuanya. Sekitar 1.400 sekian orang. Terkadang disebutkan 1.400, terkadang 1.500. Tapi jumlahnya itu 1.400 sekian. Dan mereka ini termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan sebagai Ahlul Bait Ridwan. Ini yang disebutkan oleh Ahlul Sejarah. Dan Rasulullah SAW ketika berbaiat tersebut mengatakan ini tangannya Utsman. Jadi Utsman bin Affan tersebut ketika bai'atul ridwan itu beliau termasuk yang baiat diwakili oleh Nabi SAW. Dikarenakan Rasulullah yakin seandainya Utsman hidup dan bersama dengan mereka ketika itu maka akan berbaiat. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Beliau tidak tahu ilmu gaib kecuali apa yang Allah kabarkan kepada beliau. Ketika tersebar berita kematian Utsman, Allah tidak memberikan wahyu, dan Rasulullah SAW tidak tahu bahwasanya Utsman masih hidup. Ketika tersebar kabar bahwasanya Utsman telah terbunuh, maka Nabi SAW berbaiat, mengambil janji dari para sahabatnya untuk tetap kokoh, sabat, as-sabr, adamul firar, hatta al-maut. Artinya mereka sabat, bersabar, dan tidak lari dalam pertempuran tersebut, entah itu hidup atau mati. Yang jelas, menang atau kalah, tidak ada melarikan diri. Ini kondisi yang sangat menegangkan. Mereka perlengkapannya seadanya. Ini di markasnya lagi orang-orang Quraisy. Ini termasuk perjanjian Hudaybiyah. Dan tentunya ini banyak utamannya Hudaybiyah tersebut. Sudah disebutkan dalam pertemuan sebelumnya. Wa asabahum fathan qariba, dan diberikan fath yang dekat. Makanya Sulh Hudaybiyah ini disebutkan sebagai fathul, termasuk idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu bukan Fathul Mekkah. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya itu perjanjian Hudaybiyah, walaupun disebutkan fathul di situ, karena di sini dikuatkan juga dalam surat Al-Fath, wa asabahum fathan qariba. Wa asabahum fathan qariba. Demikian. Dan disebutkan oleh para ulama ahlu sejarah bahwa jumlah kaum muslimin yang masuk Islam setelah Sulh Hudaybiyah itu lebih banyak dibandingkan jumlahnya kaum muslimin yang masuk Islam semenjak Rasulullah diutus sampai Sulh Hudaybiyah. Ini lebih banyak. Ini dikarenakan betul-betul manfaatnya itu Sulh Hudaybiyah. Makanya idza jaa nasrul fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini. Maka ketika banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam ketika itu, tetapi dalam ayat yang menyebutkan maksudnya tidak sama. Man anfaqa qabla al-fath wa qatal, orang yang berinfak sebelum Fathu Sulh Hudaybiyah dan berperang, dan orang-orang yang berperang setelahnya. Ini tidak sama kualitasnya, dikarenakan sebelum Sulh Hudaybiyah Islam itu tertekan, tapi setelah Sulh Hudaybiyah Islam menyebar luas. Maka tidak sama itu keutamaannya seperti itu. Tidak sama keutamaannya terkait dengan mereka yang perang, masuk Islam sebelum perang, sebelum perjanjian Hudaybiyah, dan mereka yang setelah perjanjian Hudaybiyah. Seperti itu. Ini yang perlu dipahami. Kalau kita lihat dakwah Ahlussunnah di
kota Kendari ini, Al-Sunnah Salafi, itu juga hampir mirip-mirip dengan ini kondisinya. Sebelum resolusi jihad di Ambon, itu sedikit ikhwan-ikhwan, tidak banyak. Setiap daerah itu bisa dihitung. Tetapi setelah masa-masa jihad selesai 2002 ke atas, itu sunnah langsung dikenal, langsung Masya Allah. Yang dulunya orang itu pakai sirwal, pakai jubah malu-malu, setelah itu semua orang, bahkan penjahit-penjahit itu membuat model sirwal yang dikombinasikan dengan gaya-gaya yang tidak ketinggalan zaman. Bahasanya kita ya cingkrang di atas mata kaki dengan model-model sirwal. Ada orang bilang sirwal tempur yang kayak celana aparat begitu, kantong tempel. Kalau dulu kan hanya yang penting sirwal, kantongnya di dalam seperti kantong celana biasa tapi modelnya sirwal. Beraneka ragam modelnya, terus demikian sampai akhirnya kebablasan, bukan sirwal, hanya sekedar di atas mata kaki, tapi bentuknya bantolun. Apa itu bantolun? Celana yang menampilkan bentuk tubuhnya. Ini, kalau tidak pakai sarung, nampak terbentuk kakinya dan seterusnya. Terbentuk. Kalau sirwal kan lebar. Sirwal itu lebar, tapi ini bantolun. Sebagian ikhwan berpikir yang penting di atas mata kaki, tidak apa-apa pakai bantolun. Padahal mereka tahu bahwasanya sinfa min ahlin nar marituhunna, kata Rasulullah SAW, dua kelompok penduduk neraka yang belum aku lihat sebelumnya, yaitu diantaranya kasiatin ariyah, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini karena besar fitnahnya. Tapi bukan berarti khusus pada wanita, laki-laki juga demikian. Laki-laki yang berpakaian tapi telanjang juga masuk kategori tersebut. Walaupun auratnya laki-laki tidak seperti auratnya wanita. Makanya, tetapi kalau dia menggunakan pakaian yang betul-betul menampilkan auratnya, maka masuk dalam kategori tersebut. Kasiyah, ariyah, berpakaian tapi telanjang. Ini sama juga. Kayaknya kita perhatikan setelah 2002, 2003 itu Masya Allah, itu luar biasa. Penerimaan masyarakat terhadap dakwah sunnah itu luar biasa, besar. Dikarenakan memang kalau kita di daerah biasanya taklimnya 3 kali sepekan, 2 kali sepekan. Ketika di Ambon itu banyak ustadz yang datang. Jadi hampir tiap malam taklim, hampir tiap malam. Jadi kualitas ilmunya ikhwan-ikhwan itu mulai bertambah. Sehingga ketika mereka kembali ke daerahnya yang awalnya biasa-biasa saja, akhirnya bisa mendakwahkan sunnah walaupun hanya dengan akhlaknya. Dan itu diajari ketika sebagian asatidz dari Yaman datang awal-awal dulu, menyebutkan bahwasanya dakwah yang paling terbaik adalah bukan dengan lisan tetapi dengan akhlak. Sehingga sebagian daerah memperbaiki metode dakwahnya dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik, lemah lembut yang sebelumnya keras, yang sebelumnya slogannya kulil haq walau kana murran, katakan kebenaran walaupun pahit, salafi tanpa basa-basi, berubah menjadi kulil haq walau kana murran walakin bil adab, dengan adab tentunya. Salafi tanpa basa-basi tapi identik dengan kurang ajar. Ini dihilangkan semua dengan bertambahnya banyaknya yang datang dari Yaman ketika itu, yang mereka di Yaman ingin kembali ke Indonesia untuk ikut berjihad. Kemudian mereka mengajarkan ilmu yang mereka dapatkan, dan banyak juga yang fokus belajar di sana dikarenakan kondisinya tidak terlalu seram sebagaimana yang diberitakan. Hanya terkadang ada insiden-insiden kecil, sibuk dengan belajar, bermuamal dan masyarakat yang sebelumnya terisolasi di sana dituntut untuk bermasyarakat. Dituntut untuk bermasyarakat dalam keadaan ada langsung ustadz yang bergaul seperti pondok pesantren, ada ustadznya, tapi tinggal juga bergaul dengan masyarakat juga, aktivitas seperti biasa. Dan itu lebih terasa
terkait dengan permasalahan, jadi lebih banyak ilmu yang didapati dengan kehidupan sehari dibandingkan ilmu ketika taklim. Karena taklim terkadang berapa, itu pun sudah banyak, kadang pada subuh, pada zuhur, setiap ada sholat ada taklim. Sementara di daerah kita sebelumnya 2 kali sepekan itu pun harus pergi jauh. Ini bang habis sholat langsung taklim, saatnya duduk di masjid situ, tiap habis sholat langsung taklim. Makanya kenikmatan betul di atas kenikmatan. Makanya setelah itu banyak orang-orang yang tiba-tiba mengenal sunnah. Hanya saja kalau di awal-awal sebelum tahun 2000-an sedikit kuantitasnya, tapi kualitasnya jadi ada. Tapi setelah itu kuantitasnya banyak, tapi kualitasnya berkurang. Banyak orang yang mengenal sunnah tapi malu pakai jubah. Nah, itu ciri khasnya talabul ilmi. Banyak orang yang ini mengenal sunnah tapi mau muamalahnya seperti orang-orang awam, tidak mau betul-betul ibaratnya hijrah dari amalan-amalan jelek ke amalan-amalan yang baik. Namanya pemuda hijrah, tapi hanya casingnya saja yang berubah, bukan amalannya. Yang pacaran tetap pacaran, bahkan pergi taklim dengan pasangannya, satunya masya Allah jenggotnya panjang, satunya bercadar, tapi belum diikat dengan pernikahan yang sah. Dan itu ada beberapa kejadian seperti itu. Kenapa? Dikarenakan kuantitasnya bertambah tapi kualitasnya tidak. Selama mengaku ahlus sunnah tapi jarang menghadiri majelis taklim. Kenapa? Dikarenakan sebagaimana kata pepatah, in qallat izzat wa in kathurat hukirat. Ketika sedikit maka mulia, dimuliakan. Tapi ketika banyak diremehkan. Demikian. Dulu kalau mau pergi taklim itu 2 kali sepekan. Terkadang jalan kaki untuk pergi taklim, tidak ada kendaraan. Tidak seperti sekarang mudah semuanya. Sebagian ikhwan masih kita perhatikan, masih kita ingat, mereka jalan kaki hanya untuk belajar Rasulullah. Belajar muyasar jalan kaki. Karena belum ada kendaraan, belum beroperasi. Atau bahkan taklim, setelah taklim maghrib itu berlomba orang pulang semua. Kenapa? Khawatir tidak dapat mobil. Dulu masih naik angkot. Tapi semangat orang pergi taklim. Semangat. Sekarang masing-masing orang punya motor, taklim tiap malam ada, bahkan dalam satu malam beberapa tempat taklim, tinggal kita pilih yang dekat atau yang jauh. Kepada ustadz siapa yang kita ingin taklimnya, pelajaran apa yang kita maukan. Bisa juga offline langsung majelis taklim, bisa juga online, ada link taklimnya. Malah tidak didengarkan taklim tersebut. Kenapa? Dikarenakan ketika sudah banyak majelis taklim, hukirat, diremehkan. Tidak apa-apa lah, kalau sudah taklim kan bisa besok. Enggak taklim lagi, bisa besok. Kalau dulu enggak taklim ini hari Rabu sore, kita harus taklim lagi Ahad pagi. Kalau terlambat lagi, sore lagi baru ketemu ikhwan. Dalam kondisi ada yang masih sekolah, ada yang bekerja. Jadi kalau tidak ketemu ikhwan itu gampang sekali futur. Gampang sekali kembali ke rawasif masa lalu. Kejadian-kejadian masa lalu. Sehingga tidak bisa ini, harus ketemu ikhwan ini. Pulang di rumah, lihat kondisi musik, naik mobil saja musiknya keras. Ini tidak bisa ini, harus ketemu, harus pergi taklim ini. Supaya mendapatkan ketenangan lagi. Ijlis bina nu'min sa'atan. Ayo duduk bersama kami, kita beriman sejenak, kata Muadz bin Jabal. Dan itu terasa di zaman tersebut. Beda sekali itu kalau sudah 1 pekan tidak datang taklim, itu terasa sekali. Pokoknya kalau sudah waktu taklim, diluangkan waktu semuanya. Harus pergi taklim ini. Kalau tidak, rugi kita ini. Pekan depan lagi baru dapat. Hari Ahad lagi. Terus demikian. Kalau datang lagi, Ustaz Mustamin datang hari Kamis taklimnya, ba'da zuhur, ini harus disiangkan lagi waktunya ini. Ada tambahan waktu taklim, semangat lagi. Ini yang terjadi. Kenapa demikian? Dikarenakan jarang taklimnya, sehingga dalam kondisi lingkungan kita ketika itu tidak mengenal sunnah, tidak ada internet, HP apalagi.
Mau nonton TV, enggak ada kajian-kajian sunnah. Radio apalagi. Jadi bagaimana kita mau mendengarkan sunnah? Dengan pergi menghadiri majelis taklim. Sehingga kalau sudah jadwalnya taklim, Masya Allah, full. Kalau sudah hari Kamis siang, itu banyak anak SMA itu pakaian putih abu-abu. Sudah banyak yang datang taklim, menghafal Arba'in Nawawiyah, hadis pertama, hadis kedua. Semangat. Dikarenakan apa? Qalat, sedikit. Dan betul-betul terasa sekali ketika menghadiri majelis taklim itu ketenangan, anzalal sakinah. Allah turunkan ketenangan dalam hiruk pikuk duniawi ketika itu, dalam kondisi tidak separah sekarang ini. Kita kalau melarikan diri ya pergi ke tempat taklim, ketemu ikhwan-ikhwan yang lain. Terkadang ada kiosnya ikhwan tempat kumpul, di situ semua pergi kumpul kalau bukan waktu taklim. Karena cuma itu ketenangan kita bisa istiqomah, bergaul dengan ikhwan-ikhwan Ahlus Sunnah. Tapi sekarang ikhwan semakin banyak, tempat taklim di mana-mana ada, di kota ada, di Mandonga ada, Puatu ada, kampus ada, ke arah Baruga, Konda ada, hampir semua kota Kendari ada tempat taklim. Tapi kerinduan ikhwan untuk menghadiri majelis taklim tidak seperti kerinduan orang-orang dahulu ketika menghadiri majelis taklim. Masih sering tahun 2010-an, 2008, masih sering kalau kita kumpul di masjid, kita mengingat kembali kejadian sebelumnya yang dulu tidak memiliki kendaraan, jalan kaki, sambil rombongan berdekatan rumah pergi tempat taklim dengan jalan kaki, semangat, rame-rame pergi majelis taklim, kemudian balik lagi, jalan lagi. Juga tidak ada untuk naik mobil walaupun masih 300 rupiah ya mobil ketika itu PT-PT. Sering cerita sama ikhwan, dulu kita rajin taklim, Masya Allah kita jalan kaki. Sekarang kita sudah punya kendaraan, tapi kok malas datang taklim ya. Ini demikian, ini yang terasa ini. Bahkan ketika kita bangun masjid di Nanga-Nanga, ada kompleks perumahan ikhwan, sebagian ikhwan yang tinggalnya ketika ditinggal di kota, di Mandonga atau di mana, setiap malamnya rajin taklim. Tapi ketika pindah di kompleks pondok pesantren, malas pergi taklim. Saya kadang berkata kepada ikhwan-ikhwan, apa tujuan antum tinggal di sekitar pondok? Apa tujuannya tinggal di sekitar pondok pesantren? Kenapa antum jual rumahnya antum yang potensial di daerah kota sana? Tinggal di sini di hutan, saya bilang. Antum pekerjaannya juga di kota. Pulang ke rumah pada asar sebelum maghrib. Setelah sholat maghrib pulang tidak ikut taklim maghrib. Apa tujuannya? Apa tujuannya buang-buang uang di sini? Mendingan antum kembali ke sana, saya bilang. Dulu antum rajin taklim tiap malam. Kenapa? Karena capek kerja, ikhtilatnya, kemaksiatannya, itu bisa segar kembali ketika berkumpul di majelis taklim. Ketemu ikhwan, mendengarkan taklimnya ustadz, cerita di antara ikhwan, hilang kepenatan. Tapi ketika tinggal di lingkungan pondok, tiap hari ketemu ikhwan. Makanya kembali, in qallat izzat wa in kathurat hukirat. Ketika sedikit mulia, dicari, dikejar. Ketika banyak, diremehkan. Sama-sama cairan. Bensin susah dicari, naik harganya, tinggi. Air mudah didapat, murah harganya. Kan demikian. Air mineral 3.000, solar 6.000-an 1 liter. Ini 3.000 seperti ini. Di Arab Saudi air mineral ini dulu 1 real. Ini 1 real ini. Setengah 500 mili, setengah liter. Bensinnya setengah real. Solarnya setengah real. Lebih murah. Kenapa? Karena mudah bisa bahan bakar minyak. Air yang susah.
harus diimpor, harus disuling dari air laut, dirubah menjadi air ini. Makanya in izzat, in qallat izzat, wa in kathrat hukirat. Kalau sedikit mulia, kalau banyak demikian. Apa kita mau terbawa arus seperti itu? Kita ingin demikian, taklim, bertahun-tahun taklim, tidak ada perkembangan kebaikan dan perkara sholatnya kita. Dalam semangatnya menuntut ilmu agama, muamalahnya tetap begitu-begitu saja. Banyak ikhwan yang bertanya masalah perdagangan, terkait masalah usahanya. Tapi ketika kita bukakan talim, kita berbuyu, tidak ada yang hadir. Mau obat, tapi tidak mau mencari cara untuk berobat tersebut. Ini kan miris. Ini yang perlu diperhatikan. Dan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan berikan hidayah kepada jalan yang lurus, jalan kami. Yang bersungguh-sungguh beribadah akan diberikan hidayah untuk senantiasa beribadah. Yang bersungguh-sungguh taklim akan dimudahkan untuk taklim. Yang bersungguh-sungguh istiqomah akan dimudahkan untuk istiqomah. Ini yang perlu diperhatikan. Banyak majelis terkadang kita tidak hadir majelis taklim dikarenakan alasan-alasan yang sepele. Oh, waktu libur mau santai. Malam capek pulang kerja, nantilah libur baru pergi taklim. Pas libur, mau santai saja. Terus demikian. Makanya kata penyair, idza kana yu'dhika harul masifi wa bardu syita, idza kana yu'dhika harul masifi wa karbul kharifi wa bardu syita, wa yulhika husnu zamanir rabi'i fa akhduka lil ilmi kulli mata. Kalau mengganggumu menuntut ilmu di musim panas, panasnya musim panas, keringnya musim gugur, dinginnya musim dingin. Pas musim panas, kalau kita ke pondok ini panas, pondok ini ada AC-nya, kipas anginnya juga enggak terlalu ini, nanti pilah. Musim gugur, udaranya kering ini, tidak bagus ini, bagus kalau di rumah enak, bebas kita ada pelembab, ada apa. Musim dingin, dingin sekali. Di sana juga pondoknya enggak ada selimutnya. Kalau di rumah kan bisa hangat. Wa yulhika husnul zamani rabi'i. Wa yulhika husnul zamani rabi'i. Ketika musim semi, musim semi ini rekreasi dulu ini. Ini kita rekreasi dulu, nanti lah baru mondok. Kalau demikian kondisimu, musim panas mengeluh panas, musim gugur mengeluh kering, musim dingin mengeluh dingin, musim semi pergi rekreasi, fa akhdhuka lil ilmi kulli mata. Maka menuntut ilmu, katakan pada aku kapan. Seperti itu. Ini yang perlu kita pahami. Sebagian kita tahu ilmu itu bermanfaat buat kita, tapi berat untuk mendapatkan ilmu tersebut. Banyak tantangannya, banyak godaannya. Ini perkara-perkara yang perlu kita introspeksi diri kita masing-masing. Makanya kalau belajar tersebut cari titik aman. Mumpung lagi di pondok, mumpung lagi semangat, idza habat raihatuka fagtanimha fa inna likulli sufuna fa inna likulli asifa sukuna. Ketika semangat lagi berkobar, maksimalkan. Idza habat raihatuka, ketika anginmu berhembus, fagtanimha, manfaatkan. Artinya ketika semangatmu lagi berkobar, manfaatkan itu. Semangat merojaah, menghafal, membaca. Fa inna likulli asifin sukuna. Karena sebesar-besarnya badai pasti berhenti. Makanya terkadang dipatok belajar itu 4 tahun. Ini standar. Hanya kadang mau berangkat ke Yaman dulu gitu itu. Karena dipatok 4 tahun, ketika sudah masuk 4 tahun itu gelisah mau pulang. Ini sebenarnya patokan ini tidak hanya sekedar kebiasaan supaya apa? Supaya waktu 4 tahun tersebut kita maksimalkan usaha. Yaitu ketika di Damaj.
4 tahun cukup. Kenapa? Semua pengajar-pengajar hebat dalam setiap disiplin ilmu ada di sana. Sehingga kita bisa bergaul, belajar sama mereka dengan waktu yang ada, bisa 4 tahun sampai tercapai. Tapi belakangan sekarang ada satu di pondok ini, satu di markis sini, satu di markis sana, di markis sana. Jadi 4 tahun itu enggak bisa. Kenapa? Karena ada fund yang harus kita pindah pondok lain baru dapat. Sementara silsilah ini selesai kadang 3 tahun 4 tahun baru selesai. Jadi kita butuh 2 kali lipat waktunya. Kalau dulu kan waktunya 4 tahun tapi jalan semua ini, bisa jalan semua. Kadang 3 tahun waktunya bisa jalan semua ini. Kita bisa bagi waktunya. Pagi, siang, atau pagi, sore, malam bisa dibagi. Tapi belakangan ketika harus pindah tempat lain, maka ada waktu yang kosong. Harus selesaikan dulu baru pindah ke tempat lain. Demikian. Ini yang perlu diperhatikan. Semangat berangkat ke Yaman, semangat berangkat ke Saudi untuk apa? Untuk dapat bintang, ya kan? Kalau ustadznya hanya pondok pesantren, ya di sini masih di lengan, belum naik jadi perwira. Kalau dari Yaman langsung perwira walaupun tidak lancar baca kitab, karena sekolahnya sekolah tinggi, langsung perwira, petentang-petentang orang bilang, iya kan? Itu perbaiki niatnya. Jangan berangkat ke Yaman hanya sekedar untuk naik pangkat saja. Untuk naik pangkat itu banyak terjadi. Dan itu terjadi. Makanya ini yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, hendaklah kita kembali ikhlaskan niat kita ketika belajar. Apa tujuannya kita mengenal dakwah salaf ini? Antum, ketika kenal dakwah, dari segi dunia antum rugi. Rugi antum dari segi dunia. Benar rugi antum dari segi dunia. Kenapa? Banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa kita ambil di karang sana ikhtilat. Di sana ada kemaksiatan. Iya kan? Rugi. Bisanya kerjanya serabutan saja yang bebas supaya waktu sholatnya terjaga, kalau mau pergi taklimnya terjaga, lingkungannya juga ketika mau antar anak istrinya juga bisa. Kalau antum kerja, anak sekolah siapa yang antar? Istri terpaksa yang antar. Naik motor ke sana kemari. Ya, tergantung kondisinya daruratnya atau tidak. Kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, antum sudah hilangkan dunia antum. Ibaratnya pandangan dunia sudah kabur. Lah, kenapa tidak kejar akhiratnya sekalian? Belajar yang serius supaya bisa baca kitab, supaya bisa bahasa Arab. Setidaknya kita gagal dalam perkara dunia, kita harus sukses dalam perkara akhirat. Dalam perkara ilmu agama harus berhasil. Demikian. Dulu kita waktu SMA juga punya cita-cita juga kita untuk mendapatkan kemewahan dunia, masuk dunia kerja, untuk mendapatkan gaji yang besar. Saya teringat ketika awal-awal kenal dakwah, sebelum kenal dakwah, kita ngobrol santai dengan teman-teman pulang sekolah. Sebenarnya apa tujuan kita hidup? Orang santai, apa tujuan kita hidup? Berpikir, apa ya? Ujung-ujungnya setelah banyak kita bilang ujungnya kita butuh uang. Uang. Kita sekolah dari kecil, SD, SMP, SMA untuk dapat ijazah untuk kerja, intinya uang. Tujuan yang kita hidup adalah uang dunia. Makanya ketika rasakan ketika sebelum kenal dakwah itu hampa kehidupan. Rutinitasnya begitu saja. Pulang sekolah, apa dibikin di rumah kalau bukan belajar tidur. Pergi bermain-main ke sana kemari. Besok lagi pergi sekolah lagi. Tidak ada. Tapi begitu kenal dakwah, Masya Allah. Pergi taklim. Terbuka kita. Ini ada Al-Quran mau dihafal. Ada Nabi SAW mau dihafal. Hukum-hukum syariat ternyata sholat kita selama ini tata caranya salah. Ternyata puasanya kita salah. Dulu puasa, belum ada jam online. Itu kalau 4:30 subuh, ketika Ramadan langsung mundur 4:15. Bayangkan. Langsung mundur 4:15. Ya kita pergi saja sholat. Adzan subuh, pergi sholat. Setelah selesai sholat, ya pergi. Entah itu main-main, entah itu kemana, entah itu pulang tidur. Ramadan, ketika kenal dakwah,
Bahkan di sebuah pondok pesantren kita pergi, barusan belajar hukum waktu-waktu sholat, di pondok pesantren kita pergi, di pondoknya kita sholat tepat waktu. Kita berkunjung ke pondok pesantren yang tidak punya masjid yang sholat bersama masyarakat umum, kita dapati mereka sholat belum masuk waktu. Subhanallah. Kita hari pertama pergi sholat, adzan ini sholat. Pas pulang sholat, kaget. Lah, ini belum masuk waktu subuh ini. Jadi kita berjamaah kembali di asrama itu. Kita mau pergi belajar tajwid, di pondok kita libur. Di pondok tersebut ustadznya pernah talaki tajwid. Maka mumpung libur Ramadan lagi, ya kita pergi ke pondok tersebut. Sekedar belajar ilmu tajwidnya. Ternyata sholatnya belum masuk waktu. Kita sholat, berjamaah, setelah itu kembali sholat berjamaah di asrama. Kunci pintu semua, tutup pintu, sholat berjamaah. Santri itu datang, masuk, ketuk-ketuk, pas buka pintu mereka kaget, loh kalian kok sholat lagi? Saya bilang, belum masuk waktu ini. Hah? Waktunya demikian, lihat, Fajar Shodiq, belum muncul. Kemudian untuk lebih menyakitkan lagi, telepon ikhwan yang di Parangtritis, dekat pantai. Coba lihat, bagaimana ini belum masuk. Akhirnya awal-awal kita tidak mau sholat berjamaah. Mereka sudah adzan, masih asik makan. Setelah selesai sholat, kita masih makan. Setelah itu sholat berjamaah. Santri sana ada hujah dengan kita, kalah tentunya mereka kalah, karena kita kebenaran. Akhirnya banyak santri yang tidak mau sholat berjamaah, fitnah di kalangan masyarakat. Kenapa? Santri kok tidak sholat berjamaah. Akhirnya lapor sama ustadz, turun tangan ustadznya, kita sholat berjamaah di masjid sebagai niat sholat sunnah fajar. Kemudian sholat berjamaah lagi setelah sholat subuh. Itu terjadi dulu. Setiap sholat subuh itu sebelum waktu. Sebelum waktunya sholat subuh itu. Apalagi ada imsaknya. Jadi ketika taklim itu terasa sekali. Ini belum masuk waktu ini. Kita di Kendari tahu perkara itu. Ini belum masuk waktu ini. Makanya ketika kita pergi di pondok, dapat ilmunya semakin menguatkan lagi. Kalau kita di Kendari kadang tidak sholat berjamaah. Sholat subuh itu. Kenapa belum masuk waktu? Belum masuk. Sekarang enak, sudah jam online. Rata-rata masjid sudah pakai jam online. Tapi dulu kan tidak. Makanya dulu itu yang namanya ilmu agama itu luar biasa, itu mempengaruhi. Musbilnya angkat dari di bawah mata kaki, untuk pertama kali angkat dari bawah mata kaki diangkat di atas mata kaki, itu luar biasa itu. Rasa malunya. Sekarang banyak orang semuanya pakai jubah itu aneh. Sekarang sudah banyak. Tapi herannya kok ikhwan-ikhwan tidak mau pakai jubah. Iya kan? Nih. Dulu orang pakai jubah terasing. Sekarang orang pakai jubah di mana-mana. Bahkan orang awam pakai jubah. Ikhwan salafi tidak pakai jubah. Pergi sholat. Kan aneh. Di mana ilmunya? Antum belajar untuk diapakan? Diamalkan kan? Kok aneh seperti itu loh? Masa orang awam pergi sholat pakai jubah? Sarungan, pakaian yang rapi, antum kok terkadang pakai bantolun. Yang kalau sujud, mohon maaf, kelihatan auratnya. Terbentuk. Ketika ruku terbentuk. Gimana ini modelnya seperti ini? Apa gunanya kita belajar kalau tidak diamalkan? Ini dikarenakan kita apa? Bermudah-mudahan. Makanya memang beda kualitasnya. Kalau di zamannya Rasulullah, sebelum Hudaybiyah, itu kualitasnya sahabat Masya Allah. Setelah itu, bahkan Rasulullah menyebutkan, la tasubu ashabi. Jangan kalau hina sahabatku. Ini disebutkan kepada sahabat yang masuk Islam setelah sulh Hudaybiyah. Karena mencela sahabat yang masuk Islam sebelum sulh Hudaybiyah. Ini saya ambil ibrah bahwasanya yang mirip dengan ini yaitu kasus jihad di Ambon. Sebelum jihad itu betul-betul kualitas ikhwan. Betul-betul kualitas. Terasa betul itu. Setelah jihad, semakin banyak yang taklim, semakin banyak kuantitasnya, semakin rendah kualitasnya. Makanya saya heran bagi ikhwan-ikhwan yang dulunya pernah taklim sebelum jihad, sebelum tahun 2000, kenapa sekarang bisa futur?
Tidakkah ingat perjuangan kalian ketika dulu sebelum dakwah tersebar? Sekarang setelah dakwah tersebar, di mana kalian? Di mana? Bagaimanapun kalian punya andil dalam dakwah ini. Mana kembali kita bersama bangun dakwah ini. Kita ambil keutamaan. Antum duluan kenal dakwah dibandingkan kami sebelumnya. Ayo kembali, panen. Kita hidupkan kembali dakwah sunnah. Kita hidupkan kembali. Kenapa kalian putus aja karena masalah-masalah pribadi? Hanya karena kelas permasalahan duniawiyah yang menyebabkan kalian meninggalkan dakwah sunnah. Kenapa? Yang sebelumnya kita bersama, bahkan lebih dahulu dibandingkan kami, yang menyemangati kami untuk belajar, yang kalian sudah taklim duluan, kami baru awal-awal. Kalian semangati kami untuk pergi ke pondok pesantren, untuk mempelajari ilmu agama. Kenapa kalian tidak ingin memetik buah hasil dari nasihat-nasihat kalian kepada kami? Malah meninggalkan kami, bahkan kadang membenci dakwah sunnah. Ini yang perlu kita ingatkan kembali kepada mereka-mereka yang pernah, yang awal-awal, walaupun bukan as-sabiqunal awwaluna dalam Al-Quran, tapi as-sabiqunal awwaluna dalam dakwah sunnah di kota Kendari ini. Dan di mana-mana saja, ikhwan-ikhwan yang pernah belajar, yang pernah merasakan susahnya ketika menuntut ilmu agama, mengenal dakwah sunnah, sekarang ketika sunnah tersebar, sunnah di mana-mana diterima oleh masyarakat, kenapa kalian tidak ingin kembali memetik hasil dari usaha-usaha antum yang sebelumnya, baik secara langsung maupun tidak langsung? Ini kan perkara yang menyedihkan. Kenapa ketika para sahabat yang baru masuk Islam itu mulia kedudukannya, mulia, tapi kita orang-orang yang kenal dakwah pertama-tama kenapa menghilang? Berarti ada yang salah dari metode kita. Kita mengaku mengikuti salafus saleh, tapi kenapa hasilnya salafus saleh berbanding terbalik dengan kita? Kenapa? Para sahabat juga terkadang di antara mereka ada clash, ada permasalahan, tapi tidak menutup untuk mereka istiqomah, tidak mengalah untuk mereka istiqomah. Kenapa kita hanya karena permasalahan-permasalahan pribadi? Terkadang menyebabkan kita jauh dari agama, jauh dari sunnah, bahkan terkadang kita sendiri yang menentang dakwah sunnah tersebut. Oleh karena saya kembali mengingatkan kepada diri saya pribadi dan ikhwan-ikhwan sekalian, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan berikan mereka hidayah untuk menempuh jalan kami. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan khawatir bahwasanya nanti di sana ada yang namanya futur, yang namanya bisikan-bisikan syaitan. Bersungguh-sungguh saja, ikhlaskan niat kita untuk belajar ilmu agama, mengamalkan sunnah, maka serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah. Kemudian beliau menyebutkan wa awalu bana fiha bi raihanati hada bunyina, boleh menikahi raihana, dan sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya athar-athar yang menjelaskan pernikahan beliau dengan raihana itu dhaif, itu lemah. Dan raihana itu budak di antara budak-budaknya beliau, itu pun budak tersebut juga dilemahkan sehingga dia bukan termasuk dari ummatul mukminin, dan diperselisihkan apakah dia termasuk salah satu antara budaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah bukan. Ini sudah disebutkan sebelumnya. Bahkan Luqai menyebutkan bahwasanya dia termasuk budaknya dan bukan istri-istrinya. Ini disebutkan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita masuk pada bab 72, wa furidul hajju bi khulfin fasma'hu wa kana fatu Khaybar fi sabi'ah.
masuk pada tahun ke-7 terkait dengan disyariatkannya ibadah haji dan juga terkait dengan penaklukan kota Khaybar. So kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.